صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah bil qabul bitamami kulli sulma ma'mul wa ila hadrati sayyidina rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabil kiram syai'u lillahi la'umul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa bil fathi ya fattah ajil takarrumana wa bil ilmi nawwir ya alim uqulana. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidni mimma yaqulun waghfir li ma la ya'lamun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faslun, bermula ini sebuah pasal. Wa furudul wudu'i, dan adapun fardu-fardunya wudu. Sittatu asya'a, itu ada 6 perkara. An-niyatu, yang pertama niat. Inda ghuslil wajhi, ketika saat membasuh wajah. Kedua, wa ghuslul wajhi, yakni membasuh wajah. Tiga, wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh 2 tangan sampai 2 siku. Yang keempat, wa mashu ba'di ra'si, mengusap sebagian kepala. Kelima, wa ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh 2 kaki bersama 2 mata kaki. Yang keenam, wa tartibu, tertib ala ma dzakarnahu, atas apa yang telah kami sebutkan. Setelah kita kemarin membahas sunnah-sunnah sebelum wudu, yakni diantaranya siwak, kita masuk pada pasal masalah fardu wudu atau rukun wudu. Rukun adalah sesuatu yang wajib, yang mana ada terus di dalam suatu ibadah, yang ada di dalam ibadah tersebut, yang kalau tidak ada tidak akan sah ibadah seseorang. Sama syarat, itu sesuatu yang wajib tapi di luar daripada ibadah tersebut. Adapun fardunya wudu atau rukun wudu itu ada 6 perkara yang mesti ada ketika kita berwudu. Yang pertama, an-niyatu, yaitu niat. Minimal ketika saat kita
membasuh wajah, saya niat wudhu. Sebab makna niat itu adalah qasdu, menyengaja. Dalam bahasa fikih, qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu yang disertai dengan perbuatannya. Itu namanya niat. Kalau ada kisah, ada orang yang nyelamatin orang yang tenggelam di laut. Pernah dengar kan? Ada orang dikasih penghargaan sama nahkoda kapal. Lalu sang nahkoda berkata, saya persilahkan pahlawan kita untuk naik dan diberikan penghargaan. Dan saya mohon sepatah dua patah kata kepada beliau untuk menyampaikan sambutannya. Baik, langsung itu orang yang nyelamatin seorang penumpang dia jatuh dari kapal laut. Nah ini orang langsung naik, langsung ngambil mic, langsung bicara. Saudara-saudara yang ada di hadapan saya, tolong jujur, siapa tadi yang jorogin saya? Marahnya bukan main dia. Marahnya bukan main. Dia kesel. Tadi ada yang jorogin. Nah ini orang nolong tapi nggak niat. Kenapa? Terpaksa. Karena ada yang jorogin. Itu gitu. Maka kalau kita kesini ada niat, berarti kita menyengaja niat pengen ngaji. Kayak gitu. Kembali lagi, semua pahala kita kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Itu. Kalau ada orang yang di sini, misalnya nih Wawan datang ke sini dalam hati, gue pengen nagih utang kali-kali aja yang ditagih ada di sini. Maka niatnya itu apa? Nagih utang. Iya, itu yang dilihat sama Allah. Kayak gitu. Tapi kalau Wawan niat kesini pengen ngaji, dicatat jadi pahala. Itu, udah gitu pas lagi ada yang ditagihnya. Itu. Iya. Istilah nanam padi, insya Allah rumput jadi. Tapi nanam rumput belum tentu padi jadi. Itu niat, kudu ada kesengajaan diri kita berangkat dari rumah ke tempat ini. Itu pengen ngaji, iya, bahasa kita aja dalam masalah dakwah. Karena produk sesuatu itu akan dikenal orang, disukai orang kalau bagus kemasannya. Jadi kita kemas ini Darut Taubuh dengan acara ngopi, padahal ngaji. Jangan ngaji padahal ngopi. Itu jangan terbalik. Ya, kayak gitu. Jadi nggak apa-apa. Ya syukur-syukur mudah-mudahan dari ngopi dulu jadi ngaji. Gitu. Jangan sampai enggak gitu di hati kita. Insya Allah lambat laun. Dulu ada seorang santri datang ke pesantren. Niatnya apa? Niatnya pengen jadi kiai, pengen jadi mubaligh kondang. Dia pengen ke pesantren supaya dia bisa ceramah kemana-mana, dikenal orang, disorot di media, begitu. Kiai dengerin cita-citanya begitu, motivasinya pengen ngaji apa? Pengen jadi kiai, pengen jadi mubaligh, pengen dikenal orang. Ya udah, nggak ditolak. Ayo sini. Karena kiai tahu ini orang belum tahu ilmu nih. Kalau udah tahu ilmunya orang nggak bakal gitu. Akhirnya ngaji lah ini anak santri. Pas ngaji di situ diterangin, siapa orang yang nuntut ilmu berharap supaya dikenal oleh orang lain, supaya pinter bisa berdebat sama orang lain,
supaya dianggap orang alim, supaya kalau lagi belanja di pasar dimurahin, gratis. Nah, itu jangankan surganya, wangi surga Allah nggak kasih. Kayak gitu. Ya, dirubah lagi, awas. Ya, jangan sampai niat ngaji pengen dikasih gratis bakpao, apalagi lontong. Jangan sampai punya niat ngaji kalau pengen dapat gratisan bakso Betawi. Ya, niat ngaji karena Allah. Pengen ngaji aja gitu. Iya. Urusan dia mau kasih mah kita terima, jangan ditolak. Biar bisa mainin hati. Kalau dikasihin, kan masalah hati rahasia masing-masing. Yang Allah lihat tuh di dalam hati kita tuh begitu. Itu. Nanti dilihat itu. Tuh yang ngasih lontong ikhlas apa kagak tuh. Dan dilihat juga sama Allah tuh. Jangan-jangan ngegerutu dia. Nyari penghabisan aja. Niat pentingnya niat kayak begitu. Karena patokan dan pedomannya innamal a'malu. Jadinya satu amal iman dan niat. Itu orang bisa dapat pahala nolongin orang kalau dia niat. Ini karena dia kagak niat, yang ada kesel kayak gitu. Nah, kalau bagaimana menyikapi hal kayak begitu? Karena dia mungkin nggak tahu. Ya, kata guru, kalau dulu kita pernah kagak ikhlas, kalau dulu kita pernah ngasih kagak ikhlas, kalau dulu kita pernah kerja bakti karena nggak enak sama temen, bukan karena ikhlas. Sekarang kita masih hidup, masih ada waktu. Ya Allah, saya minta ampun dengan amal perbuatan saya yang kau anggap salah. Ya Allah, saya ikhlaskan apa yang sudah saya lakukan berupa kebaikan-kebaikan. Itu masih bisa kita susul tuh. Kalau dulu saya ngaji karena pengen jadi mubaligh, pengen jadi ustad, pengen dikenal, pengen orang hormat, pengen kalau orang datang pada cium tangan. Ya Allah, saya ikhlasin ya Allah. Makanya Kiai Bunyamin ngeri banget tuh. Saya baru dapat kesininya bener. Kalau kata para guru, kalau ada sesuatu yang kita nggak tahu, terusin ngaji. Nanti awal akhir bakal kebuka. Ya Allah, iya. Pas beliau bahas itu, ada kala kita begitu, kita pengen hadir ke satu tempat. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan ya habibi, masya Allah. Habib Abdullah. Tolong digulung karpetnya. Habib Abdullah. Mustafa Ad-Dahani. Nah, khawatir tuh begitu. Khawatir di hati ngarep-ngarep sesuatu selain Allah. Khawatir hati kita belum lempeng, belum siap. Kata guru, jangan dulu ngelangkah kaki sebelum ngelangkah hati. Lurusin dulu. Kita pengen ngaji, pengen dapetin ridhonya Allah. Yang beliau khawatirkan begitu, takut. Seringkali beliau diundang oleh Allah yarhamu Alim Syafi'i Hazami, beliau nggak hadir. Ternyata kesininya baru kebuka. Beliau khawatir, takut kalau setika beliau hadir ada satu orang aja nggak cium tangan di hatinya. Gua kan kiai gede, gua kan ustad, kok dia nggak cium tangan sama gua? Tuh. Itu yang bikin runtuh, itu yang bikin jadi jatuh seseorang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kudu siapin diri kita, di hati kita. Ya Allah, terserah orang mau cium tangan nggak cium tangan, nggak jadi masalah. Yang saya cari ridhomu ya Allah, bukan penghargaan dari orang. Itu kalau bahasa lisannya begitu. Kan kita kudu perang lawan hawa nafsu begitu. Yang tua yang di sini itu ngalahin dulu hawa nafsu. Apalagi yang dilihat yang ngajar lebih muda. Itu
Dia mesti kalahin hawa nafsu untuk bisa menerima ilmu. Karena ilmunya Allah nggak bisa masuk di hati yang sombong. Ilmunya Allah nggak bisa masuk di hati yang ujub, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Itu yang berat, mainin hati di situ. Mainin hati, mainin niat kita biar lempeng. Apa aja, lempengin hati kita. Hatta hajat apa aja gitu, kita bantu orang, lurusin niat kita. Insya Allah, Allah akan kasih pertolongan berdasarkan kadar keikhlasan kita. Itu bab niat. Ya. Yang kedua, wa ghuslul wajhi, membasuh wajah. Ingat ukuran wajah dari atas awal tumbuhnya rambut, ujungnya dagu, tulang di sini nih, yang bertemu dagu kita di sini. Ini batasan daripada wudhu kita. Usahain dilebihin, lebih baik lebih daripada kurang. Samping pentil telinga kita nih, kanan kiri, berarti cambang masuk nggak? Masuk bagian wajah. Jangan sampai enggak. Kutil, kayak kutil nih, tahu nih kutil apa bukan ini? Kalau ada di ini wajib kena. Biar kata dia panjang, biar kata dia hidungnya kayak Petruk panjang. Dia bagian daripada wajah, mesti dibasuh. Jangan sampai enggak. Basuh tuh air ngalir, kena. Pertanyaannya gimana? Kalau sekiranya di antara kita ada yang punya bewok, jenggot tebal, bewok tebal. Lihat dulu, kalau emang benar tebal, ukurannya apa? Kalau dilihat dari ukuran semeter, nggak kelihatan kulit tebal tuh. Berarti yang wajib dibasuh zohirnya aja, luarnya aja. Nggak perlu ke dalam-dalam. Itu. Kalau jenggot sama apa nih? Bewok. Kayak bewok. Itu di laki. Berarti yang wajib adalah ini ya. Yang wajib adalah zohirnya aja. Ya. Zohirnya. Kalau kelihatan berarti tipis. Ibaratnya tipis. Maka di saat itu dia wajib dibasuh zahir sama batin, luar dalam mesti dibasuh. Gimana kalau perempuan? Kalau perempuan, kalau dia punya bewok tebal, dia punya jenggot tebal, karena itu jarang pada diri perempuan, maka wajib dia dibasuh zahir batin luar dalam. Ya, luar dalam. Tapi ini kan jarang. Ya kan? Jarang terjadi. Makanya kalau ada, itu wajib zahir batinnya dibasuh. Zahir batin dibasuh. Kalau kumis, perempuan suka nggak kumisan? Ada kumisan nih. Ya, itu. Wajib kumis tuh. Cuman ya, kumis perempuan juga nggak tebal-tebal amat kayak kita gitu. Itu wajah tuh, bagian wajah. Yang kedua, yang ketiga membasuh tangan. Sama halnya kayak orang meninggal, dia pakai gigi palsu, gigi palsunya emas, dicabut susah. Nah itu bisa menyakiti mayit, nggak boleh dicabut, haram. Tapi kalau emang bisa dicabut mudah, maka cabut aja nggak apa-apa. Itu. Gimana tato? Kalau tato, aslinya tato tuh itu di bawah kulit, masuk dia karena masuk ini pakai jarum. Hukum pakai tato haram. Tapi kalau kita udah ada tato, ya udah terlanjur,
maka membasuh tangan yang ada tato sah hukumnya. Ya, kecuali kalau seandainya dia habis mancing, terus ikannya dimasak. Sebelum dimasak dikerik dulu sisiknya. Nah sisiknya itu nempel di tangan kita, itu bisa menghalangi air tuh. Maka bersihin dulu sisiknya, bersihin, jangan sampai ada. Sama kayak kita cat bersihin dulu, jangan sampai menghalangi air. Maaf, Ya, kalau kita bau tuh sampai 3 hari 4 hari. ya, Kan, itu gimana tuh? muntah, Getah. 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 Iya getah. Kalau getah menyerap. Iya, bau tapi baunya masih bau. Iya, Tapi kenapa tuh? bukan najis. Itu nggak setiap yang bau najis kan? Iya, ingus kita itu bau nggak? Conge bau nggak conge? Najis bukan? Oh. Nggak setiap, ya itu najis. Iya. Ingus geli kan, gitu jijik. Iya, tapi nggak najis, nggak najis. Getah itu bukan najis, bukan najis. Cuman bau aja gitu. Gak termasuk kalau kita habis ngecor tau ya, ngecor bangunan gitu. Ngecor itu biasanya kalau kita habis ngecor ada bekas semen kena ke tangan kita. Kita cuci itu pakai daun pisang ya. Kita cuci pakai batu bata dulu zaman masih ngecor tuh. Gitu. Habis wudhu, sholat, muncul lagi putih-putih. Itu namanya asar. Sah, nggak apa-apa. Bekasnya aja gitu, bekas. Ya, jadi kalau yang habis ngecor dibersihin dulu, kita biar yakin bahwa itu udah bersih. Urusan nanti muncul lagi putih-putih itu asar namanya, bekas aja. Wa mashu ba'dir ra'si. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Ini wajibnya nih. Sebagian yang ada di dalam batasan kepala. Kalau misalnya dulu Bang Andri punya rambut gondrong sampai sepantat misalnya atau sebahu, itu misalnya melewati daripada batasan kepala, lalu diusap rambutnya yang panjang itu di sini, itu nggak sah. Mesti yang ada pada batasan kepala itu. Walaupun cuma selembar 2 lembar, yang penting kena di batasan kepala. Gitu. Sunnahnya mengusap seluruh kepala. Usap, nah, balikin. Tuh. Hikmahnya apa dari wudhu yang kita lakuin? Apa yang ada di wajah kita? Apa yang dilakuin sama tangan kita? Apa yang dipikirin otak kita yang kotor itu? Dibasuh wudhu adalah membersihkan dosa-dosa kita. Itu makanya dianjurin kalau habis jalan dari mana-mana kita lihat sesuatu, itu cepat-cepat wudhu. Di antaranya yang bisa membasuh, membersihkan dosa-dosa yang dilakuin anggota badan kita. Apalagi yang 7 gitu. Anggota yang 7 yang suka maksiat apa? Mata, telinga, mulut, perut, kemaluan, tangan, kaki. Ada 7. Maka usahain sebelum kita mati itu udah dilebur, ditobatin. Gimana tobat yang paling utama? Tobat yang paling utama, kalau kita punya mata pernah ngelihat gambar porno di HP kita, apa sengaja apa nggak sengaja, maka jalan untuk membersihkan dosa di mata kita, pakai buat ngelihat sesuatu yang Allah redho. Baca Quran. Walaupun ente hafal yang namanya Yasin, tapi lebih utama dibaca.
ente baca apa yang namanya Fatihah, baca biar mata ini bisa ngelihat, dan itu bisa melebur dosa-dosa kita. Itu dari mata tuh, mata. Telinga, pernah kita dengerin omongan yang jelek, ya, maka basuh dosa di telinga kita dengan mendengarkan sesuatu yang baik, ayat-ayat Allah, dengerin bacaan Quran, itu akan terhapus dosa-dosa yang ada di telinga kita. Usahain deh, ya. Kalau kita misalnya ngaji nih, biar kata kita nggak ngerti, tapi kita liatin, itu bisa melebur dosa-dosa kita. Baca Yasin, lihat Yasin, Quran, lihat Quran. Tangan misalnya suka usil, ya, suka ngumpetin sendal orang, kayak gitu, maka pakai buat kebaikan. Misalnya buat sedekah, kasih ke anak yatim, itu melebur dosa tuh. Kaki kita begitu pula. Misalnya suka jalan kepada yang buruk-buruk, ya, jalan pacaran, itu dosa apa kagak? Dosa. Ya. Maka pakai buat melangkah ke pengajian, itu melebur dosa-dosa kita. Makin banyak ente ngelangkah ke pengajian, makin berguguran dosa-dosa kita. Itu ketika dosa nggak ada, yang ada pahala. Dan itu begitu. Allah Maha Adil, Maha Bijaksana, itu kayak gitu. Ya, Masya Allah. Lisan kita suka ngomong yang buruk, basuh pakai zikir, basuh pakai ingat ke Allah. Pokoknya nyebut zikir, doa kita, baca Quran kita, itu bisa melebur lisan kita. Bersih nanti kita. Sebab nanti di padang mahsyar kita bakal ditanya, dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata dipakai buat apa aja? Wala tus'alunna yawma idzin. Kau akan ditanya, dulu dikasih nikmat dipakai buat apa aja? Mata dipakai buat apa? Ya Allah, ya Rabbi. Kita manusia biasa yang mungkin suka melihat sesuatu yang dosa. Tapi sebaik-baik pendosa adalah yang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Setiap pendosa berhak atas masa depannya. Setiap orang nggak ada yang sempurna kecuali Rasulullah, para nabi, para rasul. Kita yang banyak dosa. Maka bismillah, ketika Allah kasih kesempatan mata melek di pagi hari, maka minta sama Allah supaya dikasih kesempatan buat berbuat baik. Harapannya mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni sama Allah. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin fa innal hasanat yudhibna sayyi'at. Karena kebaikan bisa menghilangkan keburukan. Adalah hakikat. Itu. Jadi wudu itu adalah sebagian jalan kita untuk menghapus dosa-dosa kita. Itu. Kalau orang udah nggak punya dosa, satu tanda diantaranya doanya mustajab. Doanya diijabah sama Allah. Itu. Usahain deh. Ya. Seiring dengan tambahnya ilmu, jadi tambah takut kita sama Allah. Seiring dengan tambahnya ilmu, tambah semangat kita buat ibadah kepada Allah. Karena apa yang Allah janjikan Allah jauh lebih besar ketimbang apa yang kita punya di alam dunia. Ya, nggak sekuku-kuku acan. Kita punya duit puluhan juta, ente sholat sunat 2 rakaat aja udah mengalahkan dunia dan seisinya. Sholat sunat sebelum sholat subuh, namanya sholat sunat fajar, itu khairum minad dunya wa ma fiha. Ya, bukan sekedar obrolan biasa. Ente duduk, biar kata sholat misalnya di rumah, karena mungkin kita lebih khusyuk di rumah. Ya, habis sholat gak kemana-mana, ambil tasbih, ambil Quran, ambil baca Quran, sampai datang terbit matahari, tunggu 18 menit sholat sunat 2 rakaat isyraq namanya. Pahalanya seperti pahala haji dan umrah. Ya Allah, sebegitu menjadi impian, tapi bagaimana mungkin bisa jadi kenyataan sementara kemampuan terbatas. Allah Maha Adil, Allah Maha Bijak.
Kalau kita mau habis sholat subuh jangan kemana-mana, zikir ke Allah, banyakin salawat, banyakin tasbih, banyakin tahlil, banyakin baca Quran, deketin Allah Subhanahu wa taala. Salat 2 rakaat itu punya nilai seperti pahala haji dan umrah. Ya Allah, ini istimewanya orang yang alim, walaupun dia nggak punya duit kayak banyak orang, tapi dengan amalan dia yang segitu dia bisa mendapatkan pahala. Enak gak tuh kira-kira? Nggak kerja tapi dikasih gaji, enak gak? Tiap bulan dapat gaji, enak gak? Biasanya yang punya kontrakan tuh ya, tiap bulan dapat gaji. Ya Allah, tuh kayak gitu. Nggak kawin tapi tiap malam mimpi. Enak gak kira-kira? Tiap malam, tiap subuh basah aja. Enak kita. Sampah yang untung mau. Kenapa tuh? Sampah yang untung. Sajak dulu disambung. Iya yang benar. Iya. Itu keistimewaan orang yang berilmu kayak gitu. Dia datang aja ke pengajian. Dia datang ke pengajian niat pengen nuntut ilmu pengen ngaji gitu di hati. Jauh lebih utama daripada sholat sunat 1000 rakaat. Ya Allah Rabbi, gede banget. Bahkan man mata fi thalabil ilmi mata syahidan. Siapa orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia lagi nuntut ilmu, apakah dia baru mau berangkat, atau dia udah ngaji, atau dia pulang dari pengajian, dia meninggal, maka matilah ia secara syahid. Mati, Masya Allah. Tapi alhamdulillah belum ada ya. Belum ada yang lagi ngaji meninggal gitu, belum ada. Belum ada yang mau. Belum ada. Belum ada. Oh di mana-mana udah ada. Subhanallah. Udah nomor berapa tuh? 1 niat, 2 basuh wajah, 3 basuh tangan hingga 2 siku, yang keempat mengusap sebagian kepala. Bahkan kata penjelasan surahnya, kita kalau lagi pakai imamah, kita sentuhin imamah kita tuh udah termasuk mengusap kepala gitu. Tahu imamah kan? Sorbannya itu diikatkan gitu. Yang kelima, wa ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh 2 kaki hingga 2 mata kaki. Timbul pertanyaan, Pak Ustadz, saya nggak punya mata kaki, gimana? Dikira-kira aja. Kira-kira orang normal mata kakinya ada di mana? Itu yang jadi batasan. Tes. Itu. Sunnahnya dimulai daripada kaki kanan. Ya, pakai kelingking kita, masukin selat-selat jari-jari kita. Terus kanan dari kelingking, jari manis tengah, telunjuk, terus nyambung ke kaki kiri. Buat apa sih pakai sunnah-sunnah? Kesempurnaan, tambah pahala, tambah banyak, tambah mulia derajat kita. Sebab orang jadi tinggi derajat, orang jadi kekasih Allah tuh diantaranya sebabnya apa? Banyak melakukan amalan sunnah. Ente mau sholat, ente nyiwak dulu, sunnah. Ente mau misalnya sholat, ente niat dulu, usolli fardhu, itu sunnah. Amalan-amalan sunnah itu yang bisa meningkatkan derajat. Minimal daripada amalan sunnah itu bisa menambal kekurangan-kekurangan di dalam ibadah kita. Bukan mengganti, ya, menambal. Ya. Yang namanya rukun nggak bisa diganti sama sunnah, nggak bisa. Itu untuk menambah kekurangan. Kayak ini tembok misalnya ada yang retak dikit, ditambal tuh. Itu gitu.
Nanti buahnya apa? Banyak buahnya daripada ibadah kita. Buah aja, bukan balasan, buah. Ketenangan hati kita dalam ibadah. Itu tanda kalau kita lagi ibadah, hati kita tenang. Ya? Itu tanda ibadah kita diterima oleh Allah. Kalau kita ngaji, hati kita tenang, tanda ngaji kita diterima oleh Allah. Itu. Tapi itu tanda saja. Seperti anak SD, kata bapaknya, kalau kamu bisa lulus ujian SD, bapak bakal beliin sepeda. Nah, ini anak ikut ujian sampai dengan lulus nih, dibeliin sepeda, itu ganjaran namanya. Tandanya lulus, ada ijazah. Ijazah itu adalah tanda bahwa dia lulus. Balasannya apa? Ganjarannya apa? Dibeliin sepeda. Tanda orang yang diterima oleh Allah amal ibadahnya, tenang hatinya, tenang jiwanya, dia bisa ngerasain kelezatan di dalam masalah ibadah. Dia nikmatin sujudnya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana itu lagi kita muji Allah. Subhana itu kita ngucap, ya Allah maha suci Engkau yang maha suci dari kekurangan, ya, dari kezaliman. Maha suci Engkau ya Allah, saya yang suka zalim, saya yang banyak kekurangan ya Allah. Kayak gitu. Tanda nih orang merasakan lezat dalam ibadah, bisa bercakap-cakap. Maka di dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali itu diajarin kita supaya masuk tuh kayak bercakap-cakap. Masukin dalam hati kita, Allah syahidi, Allah hadiri, Allahu nama'i, Allahu nadiri. Allah itu lihat saya, Allah sedang memandang saya, Allah bersama saya. Maka di saat kita lagi takbiratul ihram sampai dengan salam, kita lagi berasa di hadapan Allah, dilihat oleh Allah, dipandang oleh Allah. Nikmatnya bukan main. Tapi itu bukan kerjaan enteng. Terus kita sholat, jangan sampai kita putus asa hanya gara-gara enggak mendapatkan kehusuan. Ya, jadi kehusuan itu bisa kita dapat nantinya karena kosongnya hati kita. Hanya kepada Allah kita menghadap, hanya kepada Allah kita ibadah, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Tolong ya Allah si lemah ini. Kalau kemarin saya bikin dosa, ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Berasa kalau kita lagi down, kalau kita lagi bikin maksiat, kalau kita lagi berbuat dosa tuh, pengen dapat khusyuk tuh susah. Kayak orang habis makan barang yang haram, masuk, walaupun itu barang haram, dia nggak tahu, dibagi sama orang. Nah, orang itu boleh nyolong. Itu pengaruhnya di badan kita besar sekali, yang bisa menghalangi kehusyuan, yang bisa menghalangi kenikmatan kita ibadah. Yang tahu pada antum semua dah. Kayak ngaji. Ente ngerasa enak apa kagak? Itu rahasia antum semua. Kalau di dalam ngaji ini ente ngerasain ada kenikmatan. Iya ternyata. Iya menjadi paham. Iya gua mesti begitu ya. Alhamdulillah. Di badan antum itu enggak ada yang kotor. Yang masuk adalah sesuatu yang halalan thayyiban. Yang orang pada redo kita makan itu makanan. Itu. Makanya mudah-mudahan yang pada nyumbang redo makanannya, duitnya dipakai buat makan yang pada ngaji, buat ngopi yang pada ngaji. Karena siapa orang yang memberi makan kepada orang muslim, maka Allah angkat 1 juta derajat. Allah hapuskan 1 juta dosa. Allah catat 1 juta pahala, Allah hapuskan 1 juta dosa,
Allah tinggikan 1000 derajat. Iya. Tadi ngantuk banget nih, pengen ngaji, ngantuk sengantuk-ngantuk. Saya ngetrik nih, maksudnya di trik gitu biar jangan ngantuk. Ngopi dulu dah, hampir 2 kali ngopi biar pagi biar segar. Itu kan diakal-akalin. Itu termasuk yang bagaimana? Biar bisa ngaji kan maksudnya. Iya, nggak apa-apa. Gitu. Itu. Iya, Ngantuknya luar biasa. Jangan maksudnya jangan sampai. sama gitu. Nah disinilah makanya kalau istilah kata datang ngantuk secara tobai, artinya watak kita karena mungkin kita biasa tidur siang nggak tidur siang, itu ngantuk biasa tuh. Ini kadang istirahat udah cukup. Iya, iya. Anda pribadi gitu. Kalau misalnya siang kagak tidur tadi, ini boleh jadi nguap mulu ngajar. Maka tidur siang kita itu menjadi sesuatu yang aneh butuhin. Ketika tidur kita kurang di waktu malam, ya orang istilah kata biasa bangun tidur pas waktu subuh misalnya. Kita bangun sebelum subuh, kita mandi dulu, kita sholat dulu, di situ otomatis tidur kita berkurang. Maka di dalam kitab Kifayatul Azkiyah kita membutuhkan namanya qailulah. Qailulah itu adalah tidur sebentar untuk menambal kekurangan tidur kita yang berkurang tadi malam. Kayak gitu. Itu namanya sesuatu yang kita ikhtiarkan, nggak apa-apa. Sama seperti kita ngopi. Ini lagi ngaji nih, ngantuk. Kita ngopi. Maka ada keterangan bahwa Allah merahmati orang yang di mulutnya ada wangi kopi. Dikasih rahmat sama Allah. Kenapa? Sebab niat kopinya supaya terjaga matanya bisa ngaji. Itu yang dirahmati Allah ya seperti itu. Beda kalau buat nonton bola. Ya, ngopi buat apa ya? Mau nonton bola nih gue nih, mau ini. Yang misalnya nggak ada manfaatnya, misal gitu ya. Nggak ada manfaatnya, maka itu tidak menjadi pahala. Nah, main PS, nah itu, alhamdulillah orang sini nggak ada yang begitu. Gila. Gue lihat dong ketawa dan gila. Nggak ada. Makan gila. Ada manfaatnya apa kagak? Gitu. Waktunya tidur kita nggak tidur. Sampai jam berapa? 3 malam, kadang-kadang sampai subuh. Nunggu subuh tadi. Itu. Nigeria. Alhamdulillah di sini mah nggak ada. Ada tuh di sono. Nggak ada PS-nya maksudnya. Iya, apa-apa yang nggak ada manfaatnya usahain, tinggalin. Ya kepada apa yang ada manfaatnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebagian daripada sempurna Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang nggak manfaat. Ya, menuju kepada yang manfaat. Pegang tasbih, bisa nggak kira-kira kita baca misalnya ya Allah 1000 kali, cakep itu. Berapa jam kira nggak ada, 3 jam nggak ada. Gitu. Bisa ngantuk, cakep. Baca Bismillah 1000 kali, cakep. Kita niat pengen deket ke Allah. Itu. Apalagi ente niat buat mendekat kepada Allah. Itu bakal dikasih tuh sesuatu yang kita kagak sangka-sangka tuh, rezeki. Iya, bisa rezeki zahir, bisa rezeki yang orang lain nggak dapat, kita dikasih sama Allah. Itu rahasia zikir gitu. Itu. Ya. Kalau kayak saya ini kan kerjanya ngojek. Iya, contohnya kita Sama. nganterin orang itu ke tempat maksiat. Itu gimana kan? Pertanyaannya, ente tahu nggak bahwa itu tempat maksiat? Ya tadinya nggak tahu, begitu sampai ternyata itu tempat maksiat. Iya, tadinya kan nggak tahu. Kalau tadinya tahu, ente jadi ikut dosa. Man a'ana ala maksiatin bahwa maksiatun. Siapa orang yang menolong kepada kemaksiatan, dia pun maksiat. Contohnya, ada si fulan dimintain tolong sama temennya. Fulan, tolong beliin ini nih, beliin minuman. Ya, saya pengen mabok. Dibeliin sama si fulan.
Dia tahu itu memabukkan. Dia nggak mabuk, dia cuma beliin doang. Tapi dia kebagian dosanya. Begitu. Pertanyaannya kita tahu apa enggak kayak gitu. Banyak kejadian yang seperti itu. Kalau toh ternyata itu dosa yang emang kita nggak sengaja, minta ampun saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang ada dosa yang kita nggak sengaja. Kayak gitu. Kita nggak tahu. Kita nggak bermaksud ke situ. Itu. Ya. Makanya jangan lupa sebulan sekali minimal sholat sunat tasbih untuk menggugurkan dosa yang disengaja, dosa yang tidak disengaja, dosa yang besar, dosa yang kecil, dosa yang kita ingat, dosa yang tidak kita ingat. Itu. Ya, sholat sunat tasbih. Ya, sekarang. Kemarin ya tadi mampir sih. Jadi membasuh dua kaki bersama dua mata kaki. Yang keenam watartibu, yaitu tertib ala ma dzakarnahu, atas apa yang kami sebutkan. Itu apa yang disebutkan apa? Ya, pertama niat, kedua basuh wajah. Jangan sampai habis niat langsung ke tangan, itu tidak tertib. Maka di sini kita diajarkan di dalam agama, filosofinya hidup tuh kudu tertib. Beresin satu persatu. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu. Jadi ternyata dalam agama nggak ada yang kosong waktu. Kalau engkau sudah beres, misalnya beres dagang, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat sholat duha. Udah beres sholat duha, apalagi yang belum? Kita niat misalnya tidur untuk menambal kurangnya tidur kita tadi malam, supaya segar ibadah kita di mana bangun di waktu sahur. Itu niat semua ibadah jadi. Fa idza faragta fansub wa ila rabbika farghab terus. Habis dari sini ngapain? Ya, kita berangkat ke tempat tidur. Bini udah nungguin. Niat buat nyenengin dia, niat buat takwa Allah, takwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Maka dicatat jadi pahala di hadapan Allah. Udah enak dapat pahala. Mau 3 ronde 2 ronde silahkan, nggak apa-apa. Daripada ente begadang nggak karuan, mendingan ente senengin bini ente. Gitu. Subhanallah, nggak kebayang. Nah, iya, kayak gitu. Praktekin ilmu ngaji. Di dalam kitab Qurratul Uyun, pertama-tama kecup keningnya, kecup antara 2 matanya, kecup 2 bibirnya, ya, kecup daerah sensitif di belakang telinganya. Subhanallah. Orang aja pe jatuh buahnya. Kayak gitu. Bayangin gimana tuh? Subhanallah. Ya bayangin bini kita aja yang bini orang. Ini gimana? Ya. Di situ jihadnya. Kayak gitu. Ya, iya. Ini untuk apa? Memacu yang masih muda. Masa iya lo nggak pengen segini enaknya pahala? Ini dapat. Kayak gitu. Nah, dari sekarang nabung, ngumpulin duit biar cepet-cepet bisa kawin. Gitu. Emang enak ngeliatin orang doang. Emang enak cuma nganterin orang doang. Kapan lu dianterin? Gitu. Kayak gitu. Iya. Ya Allah, ya Rabbi. Orang mulu buat nikah. Itu jadi dalam ilmu kejiwaan begitu. Kalau misalnya si Wawan memandang temannya nikah, itu secara alam bawah sadarnya dia menjerit, kapan gua kayak gitu. Nah, iya, nggak bisa dipungkiri. Ya Allah, ya Rabbi. Subhanallah. La iya. Nanti Allah buka jalan rezeki kita. Amin. Si Bari aja bisa itu punya anak, punya usaha, punya bini, alhamdulillah. Kayak gitu.
Apa yang orang lain dirasain itu pun bakal terjadi kepada kita. Karena Tuhan kita sama. Tuhan kita maha adil, maha bijaksana. Kayak gitu. Jadi kudu bisa dipraktekin. Jadi nggak ada yang lolos dari pahala. Pahala mulu, nang. Itu Pacarin dong. Jangan enak banget kita, bener. Kalau kita hasil kerja gitu, kita ajak bini kita makan, kita ajak anak kita makan, subhanallah. Capek kita kerja, hilang saat itu juga. Apalagi pas pulang disambut ayah, gitu. Ayah. itu dolik banget tuh sama itu. Itu nikmat banget gitu, kerinduan yang begitu sangat hebat, dirinduin sama anak tercinta. Ya Allah, pala jadi kaki jadi pala nggak jadi masalah. Anak bahagia itu yang paling utama. Anak bini bisa bahagia. Orang tua kita anaknya banyak, kenapa? Karena mendapatkan kebahagiaan. Capek dia nggak rasa, sakit dia nggak rasa. Kenapa? Kalah oleh kenikmatan. Bahagia punya anak, punya istri yang bisa tersenyum dan bahagia. Mungkin iya secara zahir banyak kekurangannya, tapi lebih banyak kebahagiaannya di situ. Masya Allah. Nah, itu tinggal dipraktekin dalam kehidupan kita. Fa'idha faragda fansab wa ila rabbika farghab. Menuju Tuhanmu itu semuanya. Kan pakai gerakan-gerakan semuanya itu. Wudhu kita supaya bersih, sebab menghadapi sesuatu kalau nggak bersih hati nggak bakal bener. Enak makan kalau hati lagi kotor nggak bakal bener. Itu menghadapi kehidupan apapun begitu. Siapin mental kita. Satu, kumur-kumur, jaga mulut kita, jaga kata-kata kita. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamat manusia bagaimana jaga lisannya. Iya, lo mau bercanda gak jadi masalah, tapi jangan keterlaluan. Kadang ada orang lagi enak hatinya, kalau bah gak enak, di situ ada dosa yang gak disengaja, yang bisa menghijab rezeki kita, yang bisa menghijab kebahagiaan hati kita. Itu penciuman begitu juga. Kudu bisa mencium, kudu bisa peka diri kita. Wajah kita basuh, wajah kita. Takut ada pandangan-pandangan nganggap remeh orang, nganggap rendah orang, apalagi ngungkit-ngungkit aib orang. Mata kita bersihin, telinga kita bersihin, otak pikiran kita bersihin, tangan juga bersihin, terus kepala, kaki kita bersihin. Yakin dan percaya ini masuk dalam kategori wa may yattaqillah. Ittaqwa itu bisa ngejaga diri loh. Bahasa ittaqwa selain takwa, laksanain perintah Allah, jauhin larangan Allah, bisa menjaga diri kita dari apa yang dimurkai oleh Allah. Kalau engkau udah bisa menjaga kehormatan Allah, bisa menjaga aturan-aturan Allah, maka Allah bakal menjaga engkau. Allah bakal nyelamatin engkau. Allah bakal membimbing engkau. Allah bakal memberi rezeki kepada engkau. Kalau Allah udah kasih rezeki, apalagi rezeki yang Allah redha, sedikit berasa enak dalam kehidupan kita, apalagi banyak disyukurin, tambah berkah hidup kita. Tuh yang kita pengen begitu. Jadi bahasa dari ketertiban itu, ya artinya kita mesti tertib dalam kehidupan. Satu, kalau emang lagi anak muda masih ada was-was, ada ragu-ragu, biasa, ntar bisa dilewatin. Itu ya, perasaan kayak berat, mendaki bukit begitu sangat tinggi, udah didaki mah bukit ada di bawah telapak kaki. Tahu-tahu udah punya anak aja, tahu-tahu udah mau punya cucu aja. Iya, tahu-tahu begitu kehidupan kita. Ikuti alur yang Allah kasih. Ya, ketika Allah menempatkan kita pada satu tempat yang Allah redha, tandanya begitu. Misalnya Bang Ari ditempatkan oleh Allah di tempat yang baik, gimana tandanya? Satu, dia bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya, ekonominya. Yang kedua, tanda Allah tempatkan di tempat itu, ibadahnya nggak terhalang. Di situ kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen tambah banyak, ya tambah lagi takwanya ke Allah Subhanahu wa taala. Wa sunanuhu asyru khisalin wallahu a'lam bissawab.